Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10. Bertemu lagi dengan saya Pak Teguh Dwi Arianto, akan membersamai kalian pada materi pertama di kelas 10 ya, berkaitan tentang konsep geografi. Nah, mungkin dari kalian bertanya-tanya, apa sih mata pelajaran geografi itu? Mungkin ketika SMP adanya IPS ya, atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, ketika masuk jenjang SMA ada pelajaran yang namanya pelajaran geografi. Nah, agar kalian menyukai atau tertarik untuk belajar, makanya kita harus berkenalan dulu. Kira-kira mata pelajaran geografi itu apa sih, yang dipelajari apa sih? Nah, ini untuk pertemuan pertama kita ya. Jadi geografi itu apa sebenarnya geografi? Coba amati sekitar lingkungan kalian. Ya. Amati alam, amati lingkungan sekitar, lingkungan alam, lingkungan sosial. Nah, kira-kira geografi itu apa? Sebenarnya kalian sudah mengalami di kehidupan sehari-hari ya, mungkin bertemu dengan suatu fenomena, bertemu dengan suatu hal yang sebenarnya itu merupakan dipelajari di geografi, tapi kalian tidak menyadarinya. Nah, kira-kira geografi apa? Ketika kalian lihat gambar ini, ya ini gambar bumi ya. Nah, kira-kira geografi itu apa? Oke, kita bahas. Sebelumnya ini indikator yang harus kalian capai ya dalam pembelajaran ini. Nah, ini kita gali secara teori dulu. Jadi geografi itu berasal dari bahasa Yunani, geo yang artinya bumi ya, dan graphein yang artinya tulisan. Jadi secara asal katanya ya, geografi itu tulisan tentang bumi. Nah, yang ditulis apa? Kita lanjut ke pengertian berikutnya. Ini menurut beberapa ahli, ada yang pertama Carl Ritter ya, geografi merupakan telaah bumi sebagai tempat hidup manusia. Hal-hal yang menjadi objek studi geografi adalah semua fenomena di permukaan bumi, baik organik maupun anorganik, yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, ini kalian garis bawahi. Jadi menurut Carl Ritter ya, yang dipelajari itu seluruh fenomena di permukaan bumi. Ya, diingat-ingat ya, geografi itu mempelajari seluruh fenomena di permukaan bumi berkaitan dengan kehidupan manusia. Kita lanjut ke ahli berikutnya. Nanti kalian simpulkan sendiri ya, kira-kira geografi itu apa berarti ya. Kemudian yang kedua, menurut Bintarto ya, Profesor Bintarto, geografi adalah ilmu yang mencitrakan atau menerangkan sifat-sifat bumi ya, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk ya, ini kata kuncinya. Jadi masih ada sifat-sifat bumi dan gejala-gejala alam serta penduduknya, ini menurut Bintarto. Kemudian ini menurut Seminar Ikatan Geografi Indonesia atau IGI ya, yang dilaksanakan di Kota Semarang tahun 1988 ya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan, kewilayahan, dan dalam konteks ruangan. Nah, inilah yang dipakai oleh geograf Indonesia ya, yang disepakati ketika seminar. Jadi geografi itu mempelajari persamaan dan perbedaan gejala geosfer. Geosfer itu apa Pak? Ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi geosfer itu objek atau lapisan yang dipelajari di geografi. Ya, itu namanya geosfer. Nah, geografi mempelajarinya dari sudut pandang apa? Ke lingkungan, kewilayahan, dan dalam konteks ruangan. Ingat-ingat ini ya. Jadi mapel geografi atau ilmu geografi itu mempelajari persamaan dan perbedaan gejala geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan, kewilayahan, dan dalam konteks ruangan. Kita lanjut.
Nah, ini kesimpulan umumnya ya. Jadi kalau ditanya orang, kalau ditanya temenmu, kamu harus sudah bisa menjawab. Kamu tuh belajar geografi itu belajar apa ya? Jadi geografi itu yang dipelajari apa? Nah, jelaskan. Ya, studi tentang gejala di permukaan bumi dalam lingkup interaksi dan keruangannya. Geografi itu mempelajari semua ya. Bumi dan seisinya aja dipelajari, apalagi kamu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke ruang lingkup geografi. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Jadi objek yang dipelajari di geografi itu apa? Objek materialnya, kemudian objek formalnya apa? Nah, objek material inilah yang nanti akan kita pelajari dengan istilah geosfer. Ada berapa lapisan geosfer? Nanti akan kita bahas ya. Silakan kalau yang sudah tahu silakan boleh tuliskan di kolom komentar ya, lapisan geosfer itu apa aja sih. Kemudian objek formal. Di sini ada pendekatan yang digunakan di geografi. Kemudian konsep, prinsip, dan aspek ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, lanjut. Nah, ini yang disebut lapisan geosfer. Jadi lapisan bumi itu ada apa aja? Kalian amati sekitar kalian ya. Di sekitar kalian kira-kira amati apa yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ada tanah ya, ada air, ada udara, nggak ada api ya. Kalau Avatar kan ada pengendali api ya. Kalau di geografi itu tanah ya, kemudian udara, air ya, kemudian manusia, kemudian makhluk hidup. Nah, itulah yang disebut lapisan geosfer ya. Lapisan geosfer itu ada yang pertama ya, ini lapisan-lapisan geosfer. Jadi yang pertama itu ada litosfer. Litosfer itu kita bicara tentang batuan ya, lapisan batuan yang ada di permukaan bumi. Bagaimana batuan itu terbentuk, asalnya seperti apa ya, bagaimana fenomena gempa bumi itu terjadi. Nah, itu akan kita pelajari di lapisan litosfer ya. Ingat-ingat ya, yang pertama lapisan geosfer yaitu objek materialnya ya, ada litosfer. Kemudian yang kedua ada atmosfer. Ini kita juga menemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misal bagaimana hujan terjadi ya, ada pelangi, ada tornado, ada angin ya. Kalau kalian lihat ke atas itu ada awan dan sebagainya. Itu kita pelajari di lapisan atmosfer. Ingat-ingat atmosfer. Kemudian lapisan geosfer yang ketiga yaitu hidrosfer. Dari kata hidros, artinya apa? Hidro. Ya betul, air ya. Jadi geografi juga mempelajari dinamika air ya. Ada misal perairan laut ya, perairan sungai ya, dan sebagainya. Ini kita pelajari di hidrosfer nanti. Kemudian selanjutnya ada biosfer. Bio, hidup ya. Kita juga mempelajari lapisan makhluk hidup ya, ada tanaman, ada hewan ya, bagaimana persebarannya, bagaimana dia bisa hidup. Nah, itu nanti kita juga pelajari di lapisan biosfer. Kemudian yang kelima ada antroposfer. Ini dinamika manusia. Tidak hanya alam, kita juga bicara atau mempelajari tentang budaya manusia. Bagaimana manusia di muka bumi itu memiliki keanekaragaman budaya ya, memiliki berbagai macam jenis ras ya, suku, bangsa. Itu bagaimana prosesnya, bagaimana persebarannya, bagaimana budayanya, itu juga kita pelajari di geografi pada lapisan geosfer ini. Nah, diingat-ingat. Jadi kalau ditanya geografi itu belajar tentang apa, ya ini ya. Ini yang akan kita pelajari. Jadi selama kalian di SMA ya khususnya, kita akan belajar tentang ini. Yang akan kita pelajari dari kelas 1 hingga kelas 3. Oke ya. Saya kira kalian sudah mempunyai gambaran kira-kira geografi itu mau belajar tentang apa. Ya, lapisan geosfer ini diingat-ingat.
Kemudian yang kedua, ya, kita belajar tentang aspek geografi. Aspek geografi. Jadi geografi itu dibedakan menjadi fisik dan non-fisik. Kira-kira apa bedanya? Jadi kita itu belajar geografi, belajar fisiknya dan belajar non-fisiknya. Kalau fisik, ya, kalau fisik itu berarti terlihat. Aspek yang bisa secara fisik, ya, contohnya topologi, ya, aspek biotik, aspek abiotik, ya, biotik itu makhluk hidup, abiotik lingkungan alam atau non hidup, ya, topologi bentuk permukaan bumi. Kita pelajari ini, ya. Kalau non fisiknya itu berkaitan dengan manusia, ya, budaya manusia, jadi sosial, ekonomi, budaya, politik, ya. Kita mengkaji suatu fenomena itu dari secara fisik dan non fisik, itu yang dipelajari di geografi, ya. Nah, ruang lingkup studi geografi sangat luas, ya. Kalau kalian menyimak tadi bahwa geografi itu mempelajari bumi, ya, permukaan bumi dan seisinya, fenomena-fenomena yang ada di bumi, itu sangat luas, ya, cakupan keilmuannya itu sangat luas. Nah, hal ini yang memunculkan berbagai cabang ilmu geografi. Jadi geografi itu ada cabang ilmunya, kira-kira apa? Nah, ini cabang ilmu geografi, ya. Geografi itu melahirkan berbagai cabang ilmu yang spesifik atau khusus mempelajari pada aspek-aspek tertentu. Misal pada lapisan geosfer yang pertama ada lapisan litosfer, ya. Ada ilmu geologi. Nah, ini khusus mempelajari batuan. Ada ilmu geomorfologi, ini bentukan lahan fisik. Ya, bentukan lahan di permukaan bumi, ada gunung, ada sungai, ini dipelajari di ini. Kemudian ada atmosfer. Ya, atmosfer. Mesti kalian tidak asing dengan kalimat BMKG. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika, ya. Ini juga dari atmosfer diturunkan ilmu meteorologi dan klimatologi, ini mempelajari cuaca dan iklim, ya. Kemudian ada hidrosfer, kita ada ilmu hidrosfer, ini air tawar. Kemudian ada oceanografi, ini air laut, ya. Kemudian ada yang namanya lapisan biosfer, ada ilmu biogeografi, ya, ini mempelajari persebaran flora fauna, ya. Kemudian yang terakhir ada antroposfer, ya, budaya manusia. Kita akan bicara tentang geografi kota, geografi penduduk, dan geografi politik. Nah, bagaimana? Sangat luas, bukan? Jadi banggalah kalian ketika mempelajari geografi. Jadi geografi itu ilmunya sangat luas. Kalau kalian bisa menguasai ilmu ini, insya Allah akan bermanfaat untuk lingkungan sekitar kalian, ya. Nah, ini kira-kira kalau dari segi keilmuan nih, ini gambar ini, ya, ada gambar tebing, ya, ini di daerah Arizona, Amerika, ya. Jadi ini tuh dipelajari di ilmu apa kira-kira? Ya, ilmu apa yang bisa untuk mempelajari ini? Betul sekali, ya. Jadi ilmu ini lapisan litosfer, jadi butuh ilmu geologi, geomorfologi. Kemudian aspeknya kira-kira aspek apa yang untuk mempelajari ini? Fisik atau non fisik? Betul sekali, ya, aspek fisik yang dipakai untuk mempelajari fenomena ini. Lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini kira-kira aspek fisik atau non fisik? Oke, betul, ya, fisik, ya. Kita mempelajari ini sungai, ya, sungai di China, ya, salah satu sungai terbesar di China ini. Kemudian kalau permukiman penduduk ini aspek fisik atau non fisik? Non fisik, karena kita bicara tentang penduduk, ya, budaya penduduknya. Ya, kalau ilmu yang mempelajari ini bisa menggunakan ilmu apa? Bisa geomorfologi, bisa hidrologi, ya,
dan lain sebagainya. Nah, kalian harus memahami. Nah, ini aspek fisik atau non fisik. Non fisik bisa, fisik bisa ya. Ini kita bicara tentang permukiman kumuh di bantaran sungai ya. Di sini ada dua fenomena. Di sini ada permukiman kumuh, sedangkan di sisi lain ada gedung-gedung bertingkat ya, sebelah sini. Nah, kalian harus bisa mengkaji ini dari sudut pandang mana, apakah dia fisik atau dia non fisik, ilmu apa yang digunakan untuk mempelajari. Nah, itu harus bisa. Nah, ini ada sekumpulan rusa ya. Ini kita pelajari di biogeografi ya. Kita belajar tentang flora dan fauna ya. Kira-kira ini aspek fisik atau non fisik? Ya, aspek fisik ya. Ya, kita belajar aspek fisik ini. Ini juga ya, ini dipelajari di ilmu meteorologi, klimatologi ya. Kita bicara awan ini ya. Ada awan cumulonimbus. Ya, ini bisa menyebabkan badai hujan ya dan sebagainya. Ini juga termasuk aspek fisik. Nah, ini sudah kita bahas tadi, jadi kita tekankan lagi. Jadi aspek material itu ada, ingat-ingat, litosfer batuan ya, atmosfer udara, hidrosfer air, antroposfer ini manusia, dan biosfer atau makhluk hidup. Nah, sedangkan objek formalnya yaitu pendekatan geografi. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini juga kita mengulang aspek geografi, ada fisik dan sosial atau non fisik. Ya, diingat-ingat, kalau fisik itu berkaitan dengan alam yang nampak ya, kalau sosial itu kaitannya dengan budaya manusia, tadi diingat-ingat. Nah, ini lapisan litosfer ya, objek material geografi ya, ada batuan, diingat-ingat. Ini kita pelajari di litosfer. Kemudian atmosfer ya, kita belajar tentang atmosfer bumi ya, lapisan-lapisan atmosfer. Nah, ini ada fenomena awan, kita pelajari di lapisan atmosfer. Lanjut, ini ada lapisan hidrosfer ya, dinamika air kita juga pelajari, air laut, air tawar ya, kita juga pelajari. Kemudian antroposfer, budaya manusia ya, yang kita kaji juga dipelajari di geografi. Kemudian biosfer ya, kita juga belajar tentang dinamika makhluk hidup di permukaan bumi. Sebaran hewan, sebaran tanaman ya yang ada di permukaan bumi itu juga kita pelajari. Nah, ini kata kuncinya ya. Pokoknya aspek fisik itu fenomena geosfer yang dapat diamati ya secara fisik di alam. Kalau aspek sosial atau non fisik itu berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, ini gambar, kalian amati gambar ini ya. Untuk gambar nomor 1, kira-kira aspek fisik atau non fisik? Betul sekali ya, aspek fisik ya. Kemudian gambar nomor 2 fisik. Gambar nomor 3 ini aspek non fisik ya. Nomor 4 ini fisik, nomor 5 ini fisik. Kalau ini ada fisik dan non fisik ya. Lanjut, ini fisik ya, diingat-ingat, aspek fisik, aspek fisik, aspek fisik. Ini juga fisik ya, gambar berikutnya juga fisik. Kemudian ini gambar yang ini merupakan aspek sosial ya, ini juga aspek sosial atau non fisik ya, dan ini juga aspek fisik. Ini sungai ya, fisik. Ini juga ya, ini aspek fisik. Oke ya, saya rasa kalian juga bisa membedakan dan memahami. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Ya, jangan lupa sebutkan identitas kalian ya, nama, kemudian kelas, kemudian komentar kalian. Tuliskan kesimpulan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran
hari ini. Oke, saya tunggu di kolom komentar. Oke, jadi terima kasih, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu pengertian geografi, ya, apa itu yang dipelajari di geografi, apa itu objek geosfer, ya, tadi kita juga sudah bahas geosfer itu apa saja, kemudian apa itu aspek geografi. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran saya hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan, semoga pandemi segera berakhir, dan tetap belajar meskipun dari rumah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.